Selamat pagi, salam sehat dan salam semangat buat semua anak didik kami kelas 11 MIA. Pada pertemuan kita kali ini, pembelajaran kita masih berhubungan dengan teori kinetik gas dengan topik pembahasan kecepatan efektif gas ideal. Dalam pembahasan kita kali ini, kita akan menurunkan persamaan kecepatan efektif gas ideal yang dipengaruhi oleh besaran suhu, tekanan, volume, massa relatif, dan massa jenis. Baik, pembahasan kita akan segera kita mulai. Mari kalian perhatikan dengan serius. Kita akan memulai pembahasan kita mengenai kecepatan efektif gas ideal. Sebagai pendahuluan, mari kita perhatikan notasi kecepatan efektif gas ideal. Kecepatan efektif gas ideal notasinya adalah VRMS, di mana RMS itu adalah singkatan dari root mean square. Selanjutnya secara definisi. Definisi kecepatan gas ideal adalah merupakan akar dari rata-rata kuadrat kecepatan. Secara matematis, persamaannya dapat kita tuliskan VRMS itu sama dengan akar dari rata-rata kuadrat kecepatan V. Selanjutnya, persamaan ini akan kita kembangkan atau kita hubungkan dengan besaran-besaran yang ada pada gas ideal, seperti halnya suhu, tekanan, volume, massa relatif, dan massa jenis. Maka untuk selanjutnya kita akan menurunkan persamaan kecepatan efektif. Pertama, kita akan melihat hubungan antara tekanan dengan energi kinetik rata-rata, di mana hubungan antara tekanan dengan energi kinetik rata-rata ini sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya, di mana hubungannya adalah tekanan P itu sama dengan 2 dikali N dikali energi kinetik rata-rata dibagi dengan 3 dikalikan dengan volume. Atau dari persamaan ini kita tuliskan persamaan energi kinetik rata-rata itu sama dengan 3 dikali P dikali V dibagikan dengan 2 dikalikan dengan N. Kemudian persamaan ini kita sebut sebagai persamaan yang nomor 1. Selanjutnya dari persamaan umum gas ideal, ini juga sudah kita turunkan pada pembelajaran kita sebelumnya, di mana perkalian tekanan dengan volume itu sama dengan perkalian N dikali K dikalikan dengan T. Kemudian persamaan ini kita sebut sebagai persamaan yang nomor 2. Kemudian persamaan yang kedua ini kita akan substitusi ke persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama yang ini EK rata-rata sama dengan 3 PV dibagikan dengan 2 dikali N akan sama dengan PV itu kita gantikan dengan N dikali K dikalikan dengan T. Seperti ini. Kemudian kita perhatikan bagian atas dengan bawah ini sama-sama dikalikan dengan N, yaitu jumlah partikel. Ini kita habiskan N-nya. Maka persamaan energi kinetik rata-rata itu akan sama dengan 3/2 K dikalikan dengan T. Selanjutnya persamaan ini kita sebut sebagai persamaan yang nomor 3. Kemudian energi kinetik rata-rata dapat juga dituliskan dengan bentuk yang lain, yaitu energi kinetik rata-rata juga sama dengan setengah dikali M dikalikan dengan kecepatan rata-rata dipangkat dengan 2. Kemudian dari persamaan ini kita bisa membuat persamaan untuk kecepatan rata-rata kuadrat itu sama dengan kecepatan RMS kuadrat. Sehingga persamaan energi kinetik rata-rata akan sama dengan setengah dikali M dikalikan dengan V RMS dipangkat dengan 2. Kemudian persamaan ini kita sebut sebagai persamaan yang nomor 4. Langkah selanjutnya adalah kita samakan persamaan yang nomor 3 ini dengan persamaan yang nomor 4. Persamaan nomor 3 adalah 3/2 KT itu akan sama dengan setengah dikali M dikali dengan V RMS dipangkat dengan 2. Kemudian ruas kiri dan ruas kanan itu angka 2-nya kita habiskan terlebih dahulu.
Maka persamaannya akan menjadi 3KT itu sama dengan M dikalikan dengan V RMS dipangkat dengan 2. Maka V RMS kuadrat itu akan sama dengan 3 dikali K dikalikan dengan T dibagi dengan M. Maka kita akan memperoleh persamaan V RMS itu sama dengan akar dari 3KT dibagikan dengan M. Inilah persamaan kecepatan efektif gas ideal yang dipengaruhi oleh suhu T. Nah, kemudian keterangan dari persamaan yang tadi, K adalah merupakan tetapan Boltzmann yang nilainya sama dengan 1,38 kali 10 pangkat negatif 23 Joule per Kelvin. Kemudian T adalah menyatakan suhu dalam satuan Kelvin. Kemudian M adalah menyatakan massa sebuah molekul gas atau massa sebuah partikel dalam satuan kilogram. Selanjutnya kita akan membuat hubungan kecepatan efektif VRMS dengan massa relatif MR. Kita perhatikan persamaan yang sudah kita buat sebelumnya, di mana tetapan Boltzmann itu adalah perbandingan dari R dibagikan dengan NA, dan M itu adalah perbandingan MR dibagikan dengan NA, di mana R adalah menyatakan tetapan umum gas dan NA itu adalah menyatakan bilangan Avogadro. Maka persamaan yang di atas ini, VRMS yang awalnya sama dengan akar dari 3KT per M, sekarang kita ganti K menjadi R per NA, kemudian kita ganti M menjadi MR dibagikan dengan NA. Kita perhatikan bagian yang di atas ini dan yang di bawah itu sama-sama dibagi dengan NA atau dibagi dengan bilangan Avogadro. Kita habiskan NA-nya seperti ini. Maka persamaan kecepatan efektif gas yang berhubungan dengan massa relatif MR itu akan sama dengan akar dari 3RT dibagikan dengan MR, di mana R adalah menyatakan tetapan gas umum yang besarnya sama dengan 8,314 Joule per mol Kelvin. Selanjutnya kita akan menghubungkan kecepatan efektif VRMS dengan tekanan P dan volume V. Dari persamaan umum gas, tekanan dikali volume sama dengan NKT. Kemudian dari persamaan ini kita bisa membuat persamaan KT yang sama dengan PV dibagikan dengan N. Maka persamaan efektif gas, kita perhatikan persamaan yang di sini, ya, kita gantikan KT, ya, kita gantikan KT menjadi PV dibagikan dengan N, maka VRMS akan sama dengan akar dari 3 PV dibagikan dengan M dikali dengan N. Karena M yang ini adalah menyatakan massa sebuah molekul atau sebuah partikel, maka jumlah molekul atau jumlah partikel pada persamaan ini kita buat N sama dengan bernilai 1. Kalau kita masukkan N sama dengan 1 pada bagian ini, maka kecepatan efektif atau VRMS itu akan sama dengan akar dari 3P dikali V dibagikan dengan M, di mana P adalah menyatakan tekanan dalam satuan Pascal atau satuan Newton per meter kuadrat. Selanjutnya V adalah menyatakan volume dalam satuan meter kubik. Yang terakhir adalah kita akan menghubungkan kecepatan efektif VRMS dengan massa jenis gas yang disimbolkan dengan ρ. Kita perhatikan dulu persamaan dasar untuk menentukan massa jenis, yaitu perbandingan massa dibagikan dengan volume. Dari persamaan ini kita bisa membuat persamaan 1 per ρ, berarti sama dengan volume dibagi dengan massa. Maka persamaan ini bisa kita ubah menjadi bentuk yang lain dengan mengganti V per M menjadi 1 per ρ. Ya, maka VRMS itu akan sama dengan akar dari awalnya 3 PV dibagikan dengan M, kita ganti bagian V per M menjadi 1 per ρ, maka persamaannya menjadi VRMS sama dengan akar dari 3P dibagikan dengan ρ, di mana ρ adalah menyatakan massa jenis
dalam satuan kilogram per meter kubik. Baik, untuk memahami persamaan yang sudah kita turunkan tadi, mari kita perhatikan contoh soal yang nomor 1. Dalam suatu tabung tertutup, terdapat gas dengan massa 800 mg, tekanan 1 atm, di mana 1 atm di sini sama dengan 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Jika kecepatan efektif gas 750 meter per sekon, tentukanlah volume gas. Baik, kita buat pembahasannya. Nah, selanjutnya dari informasi soal disebutkan massa M sama dengan 800 mg atau sama dengan 8 kali 10 pangkat negatif 4 kg. Kemudian tekanan 1 atm sama dengan 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Kemudian Vrms diketahui 750 meter per sekon. Kemudian kalau kita perhatikan yang ditanya adalah volume gas dihubungkan dengan tekanan P, maka persamaan yang sesuai adalah Vrms itu sama dengan akar dari 3PV dibagikan dengan M. Yang ditanya adalah volume, maka terlebih dahulu persamaan ini kita ubah dulu. Ruas kiri dan ruas kanan itu sama-sama kita pangkat 2 ya. Maka Vrms kuadrat itu akan sama dengan 3PV dibagikan dengan M. Sehingga persamaan volume akan sama dengan Vrms kuadrat dikalikan dengan M dibagi dengan 3 dikalikan dengan P. Maka nilai Vrms yang sudah diketahui pada soalnya, demikian juga dengan massa dan tekanan, kita masukkan ke persamaan ini. Maka V akan sama dengan 750 kuadrat dikali 8 kali 10 pangkat negatif 4 dibagi dengan 3 dikali 1 kali 10 pangkat 5. Maka hasilnya adalah yang di atas ini hasilnya semua 450 dibagi 3 kali 10 pangkat 5. 450 dibagikan dengan 3 sama dengan 150 dikali dengan 10 pangkat 5 di bawah kita naikkan ke atas menjadi 10 pangkat negatif 5. Sehingga volume gas yang ditanya itu besarnya sama dengan 1,5 kali 10 pangkat negatif 3 meter kubik. Kemudian kita perhatikan contoh soal yang nomor 2. Tentukanlah kecepatan efektif suatu gas ideal diketahui massa relatif Mr 16,6 gram per mol pada suhu 127 derajat Celcius. Kemudian anggap tetapan gas umum R sama dengan 8,3 Joule per mol Kelvin. Pembahasannya dari informasi soal disebutkan Mr sama dengan 16,6 gram per mol akan sama dengan 16,6 kali 10 pangkat negatif 3 kg per mol. Kemudian suhu yang diketahui adalah masih dalam satuan derajat Celcius, maka simbol suhunya awalnya kita tuliskan dulu dalam bentuk T huruf kecil sama dengan 127 derajat Celcius. Yang kita gunakan, yang harus kita buat adalah kita harus mengubah suhu Celcius menjadi satuan Kelvin. Maka caranya T dalam satuan Kelvin akan sama dengan 127 ditambah 273 akan sama dengan 400 Kelvin. R sama dengan 8,3 Joule per mol Kelvin. Kemudian kalau kita perhatikan soal ini, kecepatan efektif gas itu dihubungkan dengan massa relatifnya. Maka persamaan kecepatan efektif gas yang berhubungan dengan massa relatif adalah Vrms akan sama dengan akar dari 3 dikali R dikali T dibagikan dengan Mr. Kita masukkan nilai-nilai dan tetapan yang sudah diketahui. Maka Vrms akan sama dengan akar dari 3 dikali 8,3 dikalikan dengan 400 dibagi dengan 16,6 kali 10 pangkat negatif 3. Maka dari hitungan ini semua Vrms sama dengan 775 meter per sekon. Selanjutnya adalah contoh soal yang nomor 3. Mari kita perhatikan sama-sama. Tentukanlah perbandingan kecepatan efektif partikel-partikel gas helium. Diketahui massa relatifnya 4 gram per mol pada suhu 127 derajat Celcius
dengan kecepatan efektif partikel-partikel gas neon dengan Mr 10 gram per mol pada suhu 367 derajat Celcius. Pembahasannya dari informasi soal bisa kita tuliskan. Untuk partikel helium ya, Mr-nya 4 gram per mol, kemudian suhunya ini masih dalam satuan Celcius, kita langsung ubah menjadi satuan Kelvin, kita tambahkan dengan 273 sama dengan 400 Kelvin. Kemudian untuk keterangan gas neon ya, Mr-nya 10 gram per mol, selanjutnya suhu gas neon dalam satuan Celcius 367, kita tambah dengan 273 sama dengan 640 Kelvin. Kemudian yang ditanya adalah perbandingan kecepatan efektif gas. Kita perhatikan yang dihubungkan adalah terhadap massa relatif. Maka perbandingan Vrms untuk gas helium dengan kecepatan Rms untuk gas neon akan sama dengan, kita buat dulu persamaan untuk Vrms untuk helium akan sama dengan akar dari 3 RT helium dibagikan dengan massa relatif gas helium. Berbanding dengan untuk gas neon, akar dari 3 RT untuk suhu neon dibagi dengan massa relatif untuk gas neon. Kita perhatikan bagian dalam akar yang di sini dan yang ini sama-sama dikalikan dengan 3 dikalikan dengan R. Ini bisa kita matikan seperti ini. Nah, selanjutnya perbandingan kecepatan untuk gas helium dan gas neon akan sama dengan akar dari, kita masukkan suhu helium ya dan massa helium, demikian juga dengan suhu neon dan massa relatif gas neon, maka akan sama dengan akar dari 400 dibagi 4 berbanding akar dari 640 dibagikan dengan 10. Maka perbandingan kecepatan efektif untuk gas helium dengan gas neon akan sama dengan, nah akar dari 400 dibagi 4 ini sama dengan akar dari 100 ya, berarti 10. Kemudian akar dari 640 dibagi 10 sama dengan akar dari 64, berarti sama dengan 8. Perbandingannya sama dengan akar 100 berbanding akar 64 akan sama dengan 10 berbanding 8. Ini bisa kita sederhanakan ya. Maka perbandingannya akan sama dengan 5 berbanding 4. Selanjutnya contoh soal yang terakhir yang nomor 4. Diketahui massa jenis gas nitrogen 1,25 kg per meter kubik. Jika tekanan gas nitrogen 1,5 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat, tentukanlah kecepatan efektif gas nitrogen. Pembahasannya dari informasi soal, massa jenis Rho sama dengan 1,25 kg per meter kubik, kemudian tekanan P sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Selanjutnya ini dihubungkan terhadap massa jenis ya, maka persamaan kecepatan efektif yang berhubungan dengan massa jenis adalah Vrms sama dengan akar dari 3P dibagikan dengan Rho. Maka masing-masing tekanan dan massa jenis kita masukkan ke persamaan ini, maka Vrms akan sama dengan akar dari 3 dikali 1,5 kali 10 pangkat 5 dibagi dengan 1,25. Maka Vrms akan sama dengan akar dari 3,6 kali 10 pangkat 5. Bagian ini kita ubah menjadi akar dari 36 dikali 10 pangkat 4. Akar 36 itu sama dengan 6. Kemudian akar dari 10 pangkat 4 sama dengan 10 pangkat 2 atau 100. Maka nilai kecepatan efektif untuk gas nitrogen Vrms-nya sama dengan 600 meter per sekon. Demikianlah pembelajaran kita kali ini tentang kecepatan efektif gas ideal. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Selamat belajar buat kalian semua dan semoga sukses.